Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Injil Matius 14 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29 yang berkata demikian. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Langkah Mujizat. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang melangkah tapi dia nggak dapat mujizat. Ada banyak orang melangkah tapi lama banget baru dia mengalami mujizat. Tapi yang mau saya share hari ini adalah setiap langkah yang diambil seseorang itu langsung mengalami mujizat. Dan kita mau lihat ada beberapa poin yang mau saya share buat saudara tentang langkah mujizat. Yang pertama yang terambil dari pembacaan yang tadi saya bacakan buat saudara di dalam Injil Matius tadi. Ketika terjadi badai menghantam perahu para murid dan Yesus tidak ada di dalam perahu itu, tiba-tiba Yesus berjalan di atas air di tengah para murid yang ada di dalam ketakutan dalam perahu. Lalu Petrus dengan berani berkata kepada Yesus, itu pukul 3 dini hari loh saudara. Petrus bilang, "Jika itu engkau Yesus, suruh aku berjalan di atas air." Dan kemudian Yesus bilang, "Berjalanlah kemari." Dan Petrus pun keluar dan dia berjalan di atas air. Poin pertama, langkah Petrus itu adalah langkah mujizat. Di mana saudara dan saya tahu, waktu Petrus keluar dari perahu dan dia melangkah ke air, di situ langkahnya menjadi langkah mujizat. Karena dia belum pernah berjalan di atas air. Setiap langkah Petrus di atas air, itulah mujizat bagi Petrus. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, poin 1 ini mau menunjukkan buat saudara dan saya bahwa langkah mujizat yang kita alami itu bisa terjadi karena Tuhan yang memerintahkan kita melangkah, lalu kita taat. Jadi ketaatan kita atas perintah Tuhan untuk kita melangkah ke dalam suatu perjalanan kehidupan pribadi, perjalanan keluarga, perjalanan pelayanan, perjalanan pekerjaan, dan seterusnya, maka pasti langkah itu menjadi langkah mujizat seperti yang Petrus alami. Sebaliknya, jika saudara dan saya tidak melangkah jika Tuhan memerintahkan, maka kita tidak akan mengalami mujizat. Yang kedua, langkah mujizat yang kedua kita bisa melihat di dalam Yosua 1 ayat yang ketiga. Di sana Tuhan bilang begini di Yosua 1 ayat yang ketiga, dia katakan buat Yosua, "Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa." Jadi Tuhan lagi bilang di bagian ini, setiap langkah Yosua untuk menginjak satu tempat, maka Tuhan akan membuat Yosua mendapatkan tempat itu dikuasai oleh Yosua, dan Yosua tidak akan mengalami kekalahan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan itu terbukti dalam perjalanan kepemimpinan Yosua. Setiap tempat yang Yosua injak itu diberikan Allah bagi Yosua. Bahkan Yosua mengalami kemenangan di setiap tempat di mana dia injak. Langkah kaki Yosua adalah langkah mujizat. Mengapa? Karena Yosua melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan, sesuai dengan arahan Tuhan, dan yang ketiga sesuai dengan jaminan dan janji firman Tuhan.
Jadi ketika saudara dan saya melangkah karena Tuhan berfirman, maka langkah kita pasti adalah langkah yang penuh dengan mujizat. Ketika kita melangkah karena Allah berfirman bagi kita seperti Allah menjaminnya bagi Yosua, lalu kita taat melangkah, maka perjalanan langkah kita pasti langkah yang penuh mujizat. Yang ketiga, dan ini yang terakhir saudara, langkah mujizat. Yang ketiga, kita bisa lihat di dalam kitab Mazmur. Yes. Mazmur 65. Saudara bisa baca di ayat yang ke-12. Saya bacakan ini. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Jadi pemazmur bilang bahwa Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan Tuhan, dan jejak Tuhan itu mengeluarkan lemak. Dari mana pemazmur tahu kalau jejak Tuhan itu mengeluarkan lemak atau kelimpahan? Karena Tuhan membuat pemazmur bukan saja melihat jejak kaki Tuhan yang mengeluarkan kelimpahan atau lemak itu, tapi Tuhan menuntun pemazmur berjalan mengikuti jejak kaki Tuhan. Saya ulangi, Tuhan menuntun pemazmur berjalan mengikuti jejak kaki yang Tuhan sudah jalani terlebih dahulu. Jadi Tuhan berjalan di depan, ada jejak kakinya yang menghasilkan kelimpahan, lalu pemazmur mengikuti jejak kaki itu. Maka setiap langkah kaki pemazmur yang mengikuti jejak langkah Tuhan itu adalah langkah mujizat. Mujizatnya apa saudara? Mujizatnya adalah setiap lemak yang tertinggal pada jejak kaki Tuhan, setiap kelimpahan yang tertinggal pada jejak kaki Tuhan, itu menempel pada kaki pemazmur yang melangkah di jejak kaki Tuhan itu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap langkah yang pemazmur langkahi dan masuk kepada langkah yang sudah dibuka oleh langkah jejak kaki Tuhan, maka pemazmur akan terus mengalami mujizat kelimpahan di setiap langkahnya. Ingat, bukan di beberapa langkah, tapi setiap langkah yang dia taruh, dia masuk di jejak kaki Tuhan, dia akan mengalami setiap mujizat kelimpahan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, poin 3 ini mau menunjukkan buat saudara dan saya bahwa pemazmur itu tidak mau keluar dari arahan jejak kaki Tuhan. Dia mengikuti jejak kaki Tuhan sehingga langkahnya adalah langkah yang penuh dengan mujizat, yaitu mujizat kelimpahan yang Tuhan tinggalkan di jejak kakinya itu menempel menjadi bagian pemazmur. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di tahun 2025 ini Tuhan mau mengingatkan kita bahwa Dia menyediakan mujizat dalam setiap langkah kita. Persoalannya, apakah kita mau melangkah seperti yang Tuhan arahkan kepada Petrus, kepada Yosua, dan kepada pemazmur? Pilihan ada pada kita. Tapi Tuhan punya jaminan orang-orang yang melangkah sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan arahan dan petunjuk Tuhan, sesuai dengan jaminan firman Tuhan, sesuai dengan jejak langkah kaki Tuhan, maka dia akan melihat setiap langkahnya mengalami mujizat Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengalami mujizat Tuhan di setiap langkah hidup kita di tahun 2025 ini. Amin.